Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMA kelas 3 di mana saja Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Luangkan waktu kalian untuk menonton video ini agar kalian bisa memahami materi ini secara utuh. Video ini tidak terlalu lama, paling kisaran 10-15 menit. Baik, kita mulai saja. Ya, ini gambar bagian alat dan bahan yang sering digunakan dalam praktikum kimia di laboratorium. Ini gambar orang yang sedang melakukan praktikum kimia. Baik, sifat koligatif larutan non-elektrolit yang akan kita bahas ini ada 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Rumusnya delta P sama dengan 0 kali fraksi mol zat terlarut. Jadi X ini itu adalah fraksi mol. R itu artinya zat terlarut. Untuk memahami penurunan tekanan uap, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika tekanan uap etil alkohol murni pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 60 torr dan 0,3 mol glukosa dilarutkan ke dalam 2 mol etil alkohol, hitunglah A bagian A tekanan uap pelarut, B penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus cari fraksi mol pelarut atau fraksi mol etil alkohol. Nah, fraksi mol etil alkohol itu adalah mol etil alkohol dibagi mol etil alkohol sendiri tambah mol glukosa. Jadi rumus umumnya itu fraksi mol pelarut, yang lain adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Glukosanya zat terlarut, etil alkoholnya adalah pelarut. Sehingga 2 mol dibagi 2 tambah 0,3 mol. 2 dibagi 2,03 itu hasilnya 0,87 mol. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari tekanan uap pelarut. Karena fraksi mol etil alkohol sudah kita dapat, itu 0,870. Jadi tekanan uap pelarut adalah fraksi mol etil alkohol dikali tekanan uap alkohol murni, yaitu 60 torr. 0,87 kali 60 hasilnya 52,2 torr. Bagian B, penurunan tekanan uap atau delta P, ini rumusnya. B0 kali fraksi mol zat terlarut. Jadi ini tekanan uap murni etil alkohol 60 dikali 0,13 sama dengan 7,8. Kalau kalian bertanya dari mana dapatnya 0,13, jawabnya 0,13 itu diperoleh dari 1 dikurang 0,87. Karena rumusnya fraksi mol pelarut tambah fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Jadi harus sama dengan 1. Jadi kalau kita ingin mengetahui fraksi mol zat terlarut berarti 1 dikurang 0,87. Hasilnya 0,13. Ya, dari situ ya. Dapatnya 0,13 mol. 0,13 kali 60 dapat 7,8 torr. Saya kira mudah. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Ini rumusnya, delta TB sama dengan molalitas kali KB. Atau rumus ini kita bisa buat menjadi delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Ingat,
pada bahasan tentang konsentrasi, gram per mr kali 1000 per P tak lain adalah molalitas kali Kb. Nih. Baik, untuk memahami kenaikan titik didih larutan, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah massa CONH2 dua kali yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,13 derajat Celcius. Kb air 0,52. Kb itu tetapan titik didih. Kemudian massa atom relatif karbon 12, oksigen 16, nitrogen 14, dan hidrogen 11. Yang kalau dijumlah semua ini itu massa molekulnya adalah 60. Nah, pada soal ini yang dicari ini adalah gram. Nah, Anda bisa mengerjakan dengan cara menggunakan rumus ini. Masukkan nilai delta TB, gram yang dicari. Jadi belum ada, masukkan nilai MR, MR-nya 60. Kali 1000 per P dikali Kb. Tetapi kalau saya sendiri lebih senang menggunakan langsung memasukkan rumus ini langsung diturunkan penurunannya. Kalau gram yang dicari, karena gram ini berteman dengan 1000 dan Kb, maka kalau gram yang dicari 1000 dan Kb ini menjadi penyebut, yang lain jadi pembilang. Berarti gram sama dengan massa molekul CONH2 dua kali, itu 60. Dapat dari sini ya, C 12, O 16, N 14 kali 2 berarti 28, H 4 kali 1. Kalau dijumlah semua dapat 60. Nah, kita masukkan gram sama dengan 60 kali 100 kali 0,13. Ini 0,13 didapat dari kenaikan titik didih itu adalah TB larutan kurang TB pelarut. Jadi titik didih larutan kurang titik didih pelarut. Larutan pada soal itu dianggap mendidih pada 100,13 derajat Celcius. Sedangkan titik didih pelarut dalam hal ini air adalah 100 derajat Celcius. 100,13 dikurang 100 artinya 0,13. Nah, ini kalau kita kali 60 kali 100 kali 0,13 dibagi 1000 kali 0,52 itu artinya 1,5 gram. Jadi massa CONH2 dua kali yang dilarutkan dalam 100 gram air adalah sebanyak 1,5 gram. Kira mudah ya. Baik, kita lanjut penurunan titik beku atau delta TF. Rumusnya hampir sama tadi. Delta TF sama dengan molalitas kali Kf atau delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali Kf. Ya. Ini gram per mr kali 1000 per P tak lain adalah molalitas. Untuk memahami, kita kembali lihat contoh soal. Sebanyak 9 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air. Jika larutan yang terbentuk membeku pada suhu minus 0,372 derajat Celcius, Kf air, jadi tetapan titik didih ya, 1,86, hitunglah massa molekul zat terlarut tersebut. Jadi pada soal ini yang dicari adalah ini. MR-nya, massa molekul. Nah, ingat delta TF itu berteman atau berkawan dengan delta TF, MR, dan P. Sedangkan gram, 1000, dan Kf itu juga berkawan. Nah, sekarang massa molekul saat yang dicari berarti kawannya ini menjadi penyebut. Delta TF dan P menjadi penyebut, gram, 1000 dan Kf menjadi pembilang. Sehingga menjadi rumusnya seperti ini. MR sama dengan gram
kali 1000 kali Kf dibagi P kali delta Tf. P ini pelarut ya, massa pelarut itu 250 gram. Sehingga kita masukkan 9 kali 1000 kali 1,86 dibagi 250 kali 0,372. Hasilnya 16.740 dibagi 93, sehingga mR-nya didapat 180 gram per mol. Jadi massa molekul zat terlarut tersebut adalah 180 gram per mol. Ayo sekarang kita lihat yang keempat, tekanan osmotik V. Nah, ini rumusnya, V sama dengan nRT. Ini didapat dari rumus ini, PV sama dengan nRT. Jika kita ganti tekanan luar P ini dengan V, dengan tekanan osmotik, maka rumus ini berubah menjadi seperti ini. Ini P-nya kita ganti dengan V. Jadi rumus tekanan osmotik. Nah, kalian juga harus bisa bolak-balik rumus ini, dan saya yakin kalian pasti bisa. Untuk memahami rumus ini, kita lihat kembali contoh soal. Tekanan osmotik darah pada suhu 37 derajat Celcius adalah 76,5 atmosfer. Berapakah glukosa C6H12O6 yang harus digunakan untuk setiap 1 liter larutan injeksi agar diperoleh tekanan osmotik sama yang ada dalam darah? Massa molekul glukosa 180 gram per mol. Nah, ya, yang ingin kita cari adalah berapa massa glukosa itu. Nah, karena itu kita harus cari molnya dulu. Jadi mol ini, mol sama dengan VV per RT. Ya, ini tekanan osmotiknya 76,5 atmosfer. Volumenya 1 liter. R tetapan ini 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin dikali suhu mutlak gitu ya. Suhu mutlak itu 310 ini didapat dari 37 tambah 273 Kelvin. Karena 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. 273 tambah 37 itu jadinya 310 Kelvin. Nah, ini dikali, jadi 76,5 dibagi, ini dikali kemari, hasilnya 24,451. Nah, 76,5 dibagi 24,451 hasilnya 0,301. Nah, kita sudah ketahui mol glukosa itu 0,31. Dari jumlah mol yang kita ketahui, kita bisa mencari massa glukosa. Karena massa molekulnya sudah diketahui ini, 180. Sehingga massa glukosa yang harus digunakan adalah 0,301 mol dikali 180 gram per mol. Atau ini sama dengan 54,18 gram. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan disimak video ini dan jangan beranjak dulu sebelum like, subscribe, and share. Jadilah generasi yang pintar secara akademik dan unggul secara karakter. Salam Indonesia Jaya, merdeka!